Halo, nama saya Muhammad Farhan Maulana dengan NIM D1A016-044, salah satu praktikan ilmu statistika 2020. Saya akan menjelaskan tentang materi praktikum tentang distribusi frekuensi. Materi distribusi frekuensi terdiri dari variabel dan tabel distribusi. Yang pertama, penjelasan tentang sebuah variabel. Semua objek yang menjadi sasaran penelitian kita sebut gejala. Gejala yang menunjukkan variasi dalam jenis maupun dalam tingkatan disebut variabel. Gejala yang bervariasi dalam jenis, misalnya gejala seks. Gejala seks ini bervariasi pada jenis kelamin pria maupun wanita. Suatu gejala yang hanya dapat dibagi menurut jenisnya disebut gejala diskrit. Angka-angka yang melekat pada variabel diskrit adalah angka-angka kualitatif yang dihasilkan atau diperoleh dari perhitungan atau penjumlahan. Misalnya, jumlah wanita pada kelas A ada 45 orang dan prianya ada 123 orang. Sedangkan gejala yang dapat digolongkan menurut tingkatan besar kecilnya disebut gejala kontinu. Angka-angka yang melekat pada variabel kontinu biasanya merupakan angka-angka kuantitatif. Misalnya, IQ 110 atau nilai matematika 78. Kedua, penjelasan tentang tabel distribusi. Data yang diperoleh dari suatu hasil sensus, pengamatan sampel, atau penelitian pada umumnya masih berupa data kasar yang belum tersusun secara rapi, kemudian disusun dalam jajaran atau array. Suatu penyajian dalam bentuk tabel berisi data yang telah dikelompokkan ke dalam kelas menurut tingkatan beserta jumlah individu yang termasuk dalam masing-masing kelas disebut tabel distribusi frekuensi. Sebagai contoh, pada tabel 1, sebelum tabel distribusi frekuensi disusun, terlebih dahulu dihitung jumlah kelas, interval kelas, dan batas kelas, serta titik tengah interval kelas. Setelah tabel disusun dalam bentuk jajaran atau array. Yang pertama, menyusun jumlah kelas. Banyaknya kelas dalam distribusi frekuensi disebut jumlah kelas. Para ahli statistik menyarankan agar jumlah kelas yang digunakan tidak kurang dari 5 dan tidak lebih dari 20. Pada umumnya antara 7 sampai 15. Sebagai pedoman untuk menentukan jumlah kelas dapat menggunakan formula Sturges yang rumusnya adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. K itu adalah jumlah kelas, N yaitu jumlah data. Misalnya, untuk data pada tabel 1 di atas, bila kita gunakan rumus tersebut, maka hasilnya adalah jumlah kelasnya ada 6. Penjelasan selanjutnya, interval kelas dan batas kelas. Interval kelas dan batas kelas mempunyai hubungan yang erat. Hendaknya interval kelas dibuat sama dan menggunakan bilangan bulat atau positif. Batas kelas adalah nilai batas dari tiap kelas pada sebuah distribusi frekuensi dan digunakan untuk memasukkan angka-angka hasil penelitian ke dalam kelas yang sesuai. Tiap kelas dari distribusi frekuensi mempunyai 2 batas kelas, yaitu batas kelas bawah dan batas kelas atas. Penentuan batas kelas dilakukan sedemikian rupa sehingga kita tidak ragu pada saat memasukkan nilai ke dalam kelas yang sesuai. Tapi kelas atau batas teoritis terletak pada pertengahan antara batas kelas atas dari suatu kelas dan batas kelas bawah dari kelas yang mengikutinya.
Penjelasan selanjutnya tentang titik tengah interval kelas. Titik tengah ditentukan dengan cara merata-ratakan nilai kedua batas kelas. Dari ketiga ketentuan di atas diperoleh jumlah kelas ada 6, intervalnya ada 9, dan titik tengah ada 100 berangka 145. Lalu penyajian grafik. Ini contoh bar diagram. Ini contoh histogram. Terima kasih.